Jadi Hawa Gym itu fitness khusus wanita, Adam Gym fitness khusus laki-laki, Master Gym itu yang umum, dan Master Fitness itu untuk jual alatnya, Pak Ridwan. Filosofinya itu adalah membangun peradaban, menebar kebaikan, memberi manfaat. Kenapa tahun ini saya siap? Sebenarnya berawal dari hati saya terusi ini. Saya dari awal sudah berjanji tidak membuat janji, Pak Ridwan. Tapi saya punya program itu. Kenapa? Karena ternyata setelah saya keliling setiap hari itu 2-3 titik saya ke lapangan ya. Ketemu ibu-ibu, ketemu bapak-bapak, ketemu remaja dan lain sebagainya. Ternyata image jadi caleg itu buruk gitu ya. Sehingga ketika saya ada di Bali, yang saya pikirkan bagaimana saya bisa kontribusi buat masyarakat Denpasar dan Bali secara umum. Halo teman-teman Radar Bali, kembali bersama saya Ridwan di Radar Bali Podcast Lugas dan Tuntas. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang politisi Muslim yang punya latar belakang cukup menarik nih. Tamu kita siang hari ini. Namanya beliau adalah Bapak Haji Mardi Sumitro, yang punya tagline Bapak Haji Mardi Sumitro wakil kita. Beliau lahir di Desa Tanjung Putus, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, atau Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera gitu Pak. Tahun 73. Selamat siang Pak. Ya, siang Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selalu Pak, semangat. Ya? Semangat Pak ya? Semangat terus. Siap Pak. Siap. Walaupun situasinya cuaca begitu panas Pak ya? Oh tetap semangat Pak ya? Tetap semangat, membara. Mantap Pak, mantap. Siap. Jadi Pak Haji Sumitro ini punya latar belakang yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat beliau, saya dengar Bapak punya usaha gym ya, gitu ya. Gym ya. Ada Hawa Gym sama Adam Gym begitu ya. Gym, benar. Ya. Tapi dari latar belakang itu mungkin Pak bisa cerita dulu. Iya, siap. Katanya kan Bapak ini seorang yang berlatar belakang pengusaha. Iya, benar. Saat ini memutuskan untuk maju ke gelanggang politik nih. Siap, ya, gelanggang politik. Gimana nih ceritanya? Kok bisa seperti itu, Pak? Iya. Jadi gini, Pak Ridwan. Mental saya, bahkan mungkin darah yang mengalir dalam tubuh saya ini memang entrepreneur ya, pengusaha ya. Kenapa? Karena memang sejak kecil saya tidak punya cita-cita atau mimpi kecuali ya ingin jadi pengusaha sukses gitu. Punya alasan cukup banyak memang kenapa saya harus memutuskan ingin jadi pengusaha. Karena latar belakang hidup saya masa kecil itu bisa disebut seorang duafa, fakir miskin lah begitu. Sehingga buat saya realistis, ingin sukses, ingin kaya, ingin berhasil, bisa membantu banyak orang gitu ya. Yang paling realistis jadi pengusaha sukses. Gitu. Pengusaha sukses ya. Kenapa? Kalau ingin jadi profesi lain kan misalnya dokter, lawyers, dan lain-lain sebagainya, notaris mungkin cukup butuh banyak uang untuk kuliah yang tinggi kan gitu. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Sementara saya merasa mau di pendidikan ini tertatih-tatih waktu kecil gitu. Gitu Pak ya. Sehingga memang dari kecil saya punya cita-cita ingin jadi pengusaha sukses. Dan alhamdulillah qadarullah luar biasa, ini semua karena memang sudah jadi skenario ya, sudah takdir Allah. Ya seperti yang hari ini saya ada Hawa Gym, Adam Gym, Master Gym. Master Gym juga? Master Gym juga. Jadi Hawa Gym itu fitness khusus wanita, Adam Gym fitness khusus laki-laki, Master Gym itu yang umum, dan Master Fitness itu untuk jual alatnya Pak Ridwan. Kemudian belakangan kita buat yayasan Hawa Sosial Indonesia atau Hawa Foundation. Nah, untuk membantu saudara-saudara kita yang lain lah. Sudah ada berapa cabang sampai hari ini, Pak? Ya lumayan lah, puluhan cabang ya. Puluhan ya. Saya dengar juga sudah pernah mendapat penghargaan dari usaha ini, Pak. Benar Pak Ridwan. Jadi memang saya totally ya, memang benar-benar all out di bisnis ini fokus. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 4 penghargaan nasional di bisnis.
dari Rekor Muri Indonesia, kemudian dari Kementerian Koperasi, kemudian dari sebuah lembaga independen saya dinobatkan sebagai pengusaha muda yang inspiratif, fitness wanita pertama di Indonesia. Di Indonesia Pak ya? Di Indonesia. Wah, jadi ya? Hawa Gym ini sudah brand yang ditetapkan sebagai fitness pertama, wanita pertama di Indonesia. Seperti itu Pak Ridwan. Apakah Bapak memang punya gagasan menggarap pasar wanita ini Pak, sehingga Bapak cenderung ke sana untuk menggarap pasarnya mungkin, atau memang muncul begitu saja gagasannya Pak? Nah ini panjang ya ceritanya, tapi singkatnya gini. Sebenarnya ini murni bisnis ya, tidak ada hal lain, karena memang namanya pengusaha itu kan selalu bagaimana mengasah inovasi, kreativitas ya, agar bisnisnya tetap eksis dalam kondisi apapun kan gitu. Jadi waktu itu saya kan dari nol, door to door, servis alat fitness gitu ya, hanya berbekal peralatan kunci-kunci untuk servis alat fitness. Nggak punya apapun, ruangan juga kos, hanya mengandalkan waktu itu ya data-data konsumen lama lah gitu ya. Konsumen lama. Kemudian sebagai pekerja apa sudah mulai usaha? Sudah usaha, tapi sudah usaha. Dari nol. Kemudian saya buka fitness pertama itu tahun 2005 Pak Ridwan. 2005. Itu yang pertama, karena saya berpikir saya ngawali usaha fitness door to door servis alat fitness itu kan 2001 ya. Saya jual beli second, akhirnya jual fitness baru, alat fitness ya. Sampai 2005, kenapa saya nggak buka fitness center saja gitu? Saya mikir karena sebenarnya ini bisnis yang saya kerjakan dari hulu hingga hilir kan gitu ya. Servis alat fitness, sampai saya juga produksi alat fitness, jual alat fitness gitu. Kenapa saya nggak buka jasanya gym alat fitness? Akhirnya, tapi ngomong-ngomong, kenapa pilihannya ke alat fitness ini Pak? Yang menjadi core bisnis istilahnya. Ya, sebenarnya sih ini bagian dari takdir ya, skenario ya. Saya tidak pernah memutuskan harus di bidang apa awalnya. Ini panjang. Gitu ya. Saya di Medan itu masuk kuliah itu udah cukup sukses Pak Ridwan. Suksesnya sudah gimana punya toko 3, punya mobil 2. Karena memang dari kecil saya dagang, masih di Medan, masih di Sumatera. Di Sumatera itu SMA saya sudah punya minimarket gitu ya. Puncaknya saya masuk kuliah itu udah punya 3 minimarket, kemudian punya 2 mobil gitu. Cukup sukses di usia yang sangat muda. Gitu ya. Berarti memang mentalnya sejak muda itu mental usaha Pak ya? Mental saya, makanya saya sampaikan di awal itu memang darah saya mengalir ini bisnis gitu ya. Aslinya ya nggak ada darah politisi gitu ya. Ya jadi di situ qadarullah Krismon ya. Krismon tahun berapa itu ya? 98. Ya, 97 98. Dahsyat, dolar yang dari 2.500-an, 2000-an langsung 18.000 kan puncaknya. Nah, bisnis saya kolaps gitu. Tapi di usia itu buat saya ini luar biasa, sebuah ilmu pelajaran yang tidak bisa saya dapatkan di bangku kuliah kan, di bangku sekolah itu. Sehingga belakangan saya bersyukur sekali di usia muda dapat sebuah pengalaman yang luar biasa. Kemudian dari Krismon itu gagal, merantaulah saya ke beberapa kota di Indonesia. Sampai singkat cerita, ceritanya merantau ke Bali ini di Bali. Nah, sampai saatnya lah di Bali. Waktu itu saya waktu loncatan ikut kerja. Itu seumur saya ikut kerja dengan orang ya. Biasanya saya dagang. Batu loncatan saja kerja. Itu saya nggak pernah punya cita-cita ingin jadi profesional atau karyawan. Saya tetap ini sementara nanti jadi bisnis gitu. Nah kemudian ketika mau dipindahkan ke Jakarta saya resign. Tahun 2001 saya mulai dari nol kerjanya. Dari nol itulah saya servis alat fitness. Servis awalnya ya? Servis saja alat fitness gitu. Itu door to door dari rumah ke rumah. Oh, Bapak datangin rumah-rumah? Ya, 2001 kan belum ada sosmed ya. Hanya berbekal. Berarti perlu energi yang lumayan besar ya, untuk mendatangi orang-orang Pak ya? Bener, itu luar biasa. Saya juga sepeda motor waktu itu dipinjemi teman gitu ya. Door to door, keliling, servis alat fitness, sampai bisa jual beli second. Sampai akhirnya saya bisa jual alat fitness baru. Nah belakangan tahun 2005 lah saya buka fitness yang pertama Pak Ridwan.
Itu juga butuh perjuangan luar biasa. Buka fitness center kan butuh modal yang cukup besar ya, ratusan juta, bahkan setengah miliar, sekarang hampir 1 miliar, bahkan bisa lebih dari itu gitu. Nah, saya selalu punya mimpi dan saya sangat meyakini mimpi itu. Tapi mimpi setelah bangun ya. Setelah bangun tidur, bukan mimpi saat tidur. Iya. Bukan mimpi saat tidur, mimpi setelah bangun tidur. Dan hidup saya selalu dipenuhi dengan berbagai macam mimpi, Pak Ridwan. Ketika saya pengen punya fitness itu juga berawal dari mimpi gitu. Kalau ngomong modal, waktu itu saya belum punya uang ratusan juta untuk mewujudkan fitness center. Tapi kan saya punya mimpi besar. Ya, I can if I think I can. Saya bisa kalau saya berpikir bisa gitu ya. Sehingga itu yang selalu sebuah pandangan futurolog tuh ya. Bener, buat saya itu mindset ya, mindset bisnis lah gitu. Sehingga dari situ perjuangan yang panjang luar biasa, terbentuklah fitness center, Master Gym waktu itu. Pertama justru Master Gym. Master Gym 2005 itu pertama. Berarti pasar umum ya? Pasar umum. Ada cowok, cewek. Nah, singkat cerita, kenapa saya terinspirasi Hawa Gym? Kemudian setelah terwujud, saya mimpi lagi, Pak Ridwan. Tahun 2010, saya punya 5 cabang. Target saya 1 tahun 1 cabang aja. Nah, sudah 2010, ternyata baru 3 cabang. Artinya, baru 3 cabang. Artinya nggak tercapai kan target saya. Tapi waktu itu masih awal 2010. Nah, saya putar otak ini gimana caranya. Saya tanya tim, saya riset sederhana. Sampai pada sebuah kesimpulan, ternyata ibu-ibu ini hanya latihan sebentar, habis itu nggak latihan lagi. Artinya nggak nyaman gitu. Di tempat kontinuitas gitu ya. Iya. Dia merasa nggak nyaman kalau nge-gym di tempat umum. Buat ibu-ibu, buat para wanita. Ya, kurang privasi. Kurang privasi. Sehingga dari situlah di sisi lain hati saya bergejolak. Harus sebagai seorang muslim ya ada gejolak juga di hati. Walaupun dasar awalnya ini real business gitu ya. Real business ya. Dan tidak ada unsur apapun gitu. Karena ini saya lihat bisnis ini peluang usaha, ada pasar khusus wanita yang belum digarap. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Dan itu pun saya merenung itu. Ini apa laku nggak? Saya tanya tim saya, nggak mungkin Pak, kan belum ada fitness wanita. Saya bilang justru nggak ada, kita buat gitu. Akhirnya, tapi hari ini kita sudah memiliki Master Gym, Hawa Gym, sama Adam Gym. Tapi ini kan harus linear Pak. Kalau Bapak memiliki 3 usaha ini, linearnya dengan lapangan kerjanya Pak. Kira-kira sudah mampu menyerap berapa lapangan kerjanya? Ya alhamdulillah ratusan lah ya. Ratusan ya. Jadi memang Hawa Gym ini kan khusus wanita sehingga lebih nyaman Pak Ridwan. Dan kenapa Hawa Gym itu juga karena saya mencari inspirasi, ternyata ilham itu mungkin ya, muncul nama khusus wanita Hawa Gym gitu. Dan setelah itu booming. 2010 saya buka Hawa Gym, 2 tahun target saya 25 cabang, benar Pak Ridwan. Tahun 2012 tercapai 25 cabang. 25 cabang. 25 itu cabang. Di Bali Selatan saja apa seluruh Bali, Pak? Seluruh Bali. Ya? Termasuk Lombok. Bahkan termasuk Lombok ya? Lombok. Ekspansi sudah ke sana ya? Sudah, itu udah lama sampai hari ini. Waktu itu itu sempat di Pulau Jawa gitu ya, sudah cukup banyak lah cabangnya. Ya ujian pandemi, ya qadarullah beberapa yang daerah pariwisata tutup. Tapi sekarang kita mulai pengembangan lagi nih. Sekarang saya sedang persiapan membuka Hawa Gym. Nah, kenapa alasannya tadi saya sekarang masuk dunia politik, kan itu ya pertanyaannya? Jadi Pak Mitro ini, pemirsa, jadi beliau ini sudah terbilang sebagai pengusaha sukses ya, pengusaha yang terbilang sudah mulai diperhitungkan lah di Bali. Tapi belakangan beliau memutuskan diri untuk maju sebagai calon anggota legislatif untuk DPRD Bali, Pak ya? Ya, DPRD Bali. Memutuskan sebagai politisi dari Partai Gelora, benar Pak ya? Benar. Partai Gelora. Gelora. Jadi Partai Gelora. Jadi mohon diceritakan Pak, keputusan ke sana tuh seperti apa Pak? Siap. Jadi gini Pak Ridwan, saya punya filosofi dari dulu ya. Filosofinya itu adalah membangun peradaban, menebar kebaikan, memberi manfaat. Buat saya bisnis itu bukan hanya persoalan untung rugi. Saya sebagai seorang muslim, bisnis itu adalah ada surga dan neraka. Bagaimana
saya berbisnis itu, bisnis saya berkembang, sehingga ada semangat dalam rangka membangun peradaban. Adab itu kan akhlak ya, perilaku, sikap. Sehingga ini universal, apapun agamanya, latar belakangnya, saya harus bisa selalu punya semangat membuat orang punya adab lebih baik, sikap lebih baik, attitude lebih baik, karakter lebih baik. Itu yang selalu saya tanamkan kepada seluruh karyawan saya, kepada tim saya. Kemudian menebar kebaikan dan memberi manfaat. Menebar kebaikan dan memberi manfaat. Setelah saya di bisnis, alhamdulillah itu bisa saya lakukan ya. Saya punya Hawa Foundation, sosial, saya banyak membantu SPP anak-anak sekolah yang kurang mampu. Ini ada kisahnya ya, karena saya pernah putus sekolah SD, nggak nyambung ke SMP 1 tahun karena nggak punya dana, sehingga melakukan banyak hal lah yang bermanfaat. Terdorong untuk itu ya? Untuk itu. Kemudian, kenapa ini akhirnya saya memutuskan? Sebenarnya kalau dorongan ke politik itu sejak 2009, 2014, 2019 berbagai partai politik itu deketi saya untuk nyalek, Pak Ridwan. Nyalek ya? Tapi sampai hari itu saya tidak tertarik. Oh, belum tertarik? Belum tertarik. Kenapa? Karena saya ingin fokus di bisnis. Saya ingin memberi manfaat lebih luas di bisnis. Berarti tawaran sudah lama sebetulnya? Sudah lama. Kemudian kan akhirnya saya mikir bagaimana agar kontribusi saya bermanfaat lebih luas itu diamanailah saya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Denpasar. Oh iya. Benar. Saya Kemudian, dengar juga Bapak ini sebagai Ketua Dewan Masjid ya? Kota Denpasar, Pak. Kota Denpasar. Sering kolaborasi dengan Pak Wali Kota, berbagai macam program masyarakat yang bermanfaat luas ya, tidak hanya Muslim. Kemudian Bendahara Umum MUI. Kemudian di beberapa, saya juga diamanahi Ketua Yayasan Musola gitu ya. Dan beberapa ormas lain lah gitu. Waktu itu saya berpikir gini, Pak Ridwan. Ini kan bukan karena nyalek ya. Ketua Umum Sebarnya apa, Pak? Ya, Semangat Bersama Indonesia itu Perhimpunan Pengusaha. Oh iya. Perhimpunan Pengusaha. Kalau itu sudah lama kita ada Perhimpunan Pengusaha tidak hanya di Bali tapi nasional dan se-ASEAN. Nah, waktu itu begini. Kenapa tahun ini saya siap? Sebenarnya berawal dari hati saya terusik ini. Ketika ingin memberi kontribusi lebih luas untuk masyarakat Bali gitu ya. Kenapa? Setelah saya kolaborasi dengan Pak Wali Kota, dengan SKPD gitu dengan para pejabat, dengan FKUB, dengan tokoh-tokoh umat Hindu, dengan masyarakat Hindu. Ternyata ada sebuah gap yang saya temukan, ini nggak nyambung gitu. Antara bagaimana semangat kita menyama beraya, semangat untuk bagaimana Bali ini menjadi lebih Bali lagi gitu ya. Kebinekaannya dengan saudara-saudara kita yang Muslim gitu. Contoh sederhana begini, di Masjid Musola. Ini kan kita Islam itulah kan rahmatan lil alamin. Kasih sayang, kedamaian untuk sekalian alam gitu. Tapi ini prakteknya ternyata masih belum maksimal di tengah-tengah masyarakat. Untuk saudara-saudara kita tidak hanya Muslim, tapi yang non-Muslim. Artinya masih parsial, Pak ya? Masih parsial. Dianggap ini eksklusif gitu ya. Masjid Musola eksklusif, umat Islam eksklusif gitu. Itu tantangan di situ, Pak? Tantangan buat saya. Saya sering ngobrol dengan Pak Wali Kota. Ayo Pak Mardi, gimana biar kita lebih sering kolaborasi. Akhirnya dalam sebuah kesempatan, waktu itu saya ke rumah Pak Wali Kota dengan pimpinan 4 ormas Islam di Bali. Saya DMI, MUI, NU dan Muhammadiyah. Saya sampaikan gini ke Pak Wali Kota, Pak Wali, Islam itu kasih sayang kedamaian untuk seluruh isi alam, tanpa membedakan ras, suku, agama, latar belakang. Betul. Nah, ini clear karena itu Al-Quran kan gitu ya. Alkitab. Ini kitab suci. Al-Quran yang kami yakini. Nah, hanya 2 hal yang perlu kita jaga. Satu, konsep ketuhanan, bahasa umumnya ya, akidah kalau kita, dan konsep ibadah. Di luar itu kan kita bisa kolaborasi. Masalah bisnis, masalah pelatihan bisnis, masalah lingkungan, masalah yang terjadi lihat di Kota Denpasar. Akhirnya saya buktikan dan Pak Wali sangat setuju karena yang saya sampaikan ini bukan sebuah apa yang ada dalam Al-Quran, sebuah teori, tapi saya udah praktekkan. Semenjak saya jadi ketua DMI membawa Masjid Musola Denpasar, saya ajak Masjid Musola untuk menyambung beraya, kolaborasi dengan pemerintah terdekat, mulai klien dinas, klien adat, lurah, camat, itu saya ajak untuk dekat, kolaborasi buat program
Dan itu nggak mudah ya Pak ya? Nggak mudah memang, tapi ini tantangan yang harus kita lakukan. Nah setelah kita lakukan dengan namanya program masjid ekonomi umat atau ekonomi kerakyatan berbasis masjid, tidak hanya untuk umat Islam. Oh ya? Iya, itu untuk seluruh, bahkan kami punya ATM beras Pak Ridwan. Itu ATM beras itu untuk 100 KK. 100 KK itu per KK 18 liter. Itu sebagian yang kita berikan saudara kita yang non muslim. Kita minta data ke para klien dinas, klien adat, mana yang kurang mampu kita penting. Kita ngambilnya ke masjid, ke musola. Pemirsa nih Pak Mardi Sumitro menarik juga nih karena beliau ini juga sebagai ketua DMI Kota Denpasar yang kebetulan juga memiliki ikon yang unik dalam pengelolaan masjid, begitu Pak ya. Kalau selama ini masjid itu dipakai tempat ibadah, tapi di beliau ini berbeda Pak. Mungkin gimana berbedanya Pak? Ya, berbedanya gini. Selama ini masjid musola itu hanya dipakai untuk ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah kita kepada Tuhan saja. Hablum minallah. Tapi hablum minannasnya yang Islam kasih sayang kedamaian untuk seluruh alam tanpa bedakan ras, golongan, suku, agama itu masih belum maksimal kita praktekkan Pak Ridwan. Nah, maka kita kelola masjid itu sebagai konsep 4.0, masjid era 4.0. Ya, 4 pilar masjid. Apa itu masjid sebagai rumah ibadah, masjid sebagai tempat menyalurkan dan menerima dan menyalurkan dana, baik itu yang sembako, bantuan modal usaha dan lain-lain sebagainya. Masjid sebagai tempat pendidikan dan masjid sebagai baitul muamalah itu konsep yang lebih luas. Jadi boleh masjid difungsikan seperti itu boleh Pak ya? Iya, artinya kan ada jelas ya aturannya. Kalau di dalam masjid kan tidak boleh kalau dagang. Tapi di pelatarannya, di sekitarnya kan bisa leluasa. Masjid itu kan ada lingkungannya. Yes, benar. Lingkungan masjidnya boleh Pak ya? Boleh. Dan itu kita sudah praktekkan di Musola Baitul Mukminin di Bali. Ada gedung social market Pak. Social market? Social market. Apa itu Pak? Nah, di dalamnya ada minimat, ada praktek dokter, yang saudara-saudara kita tidak hanya muslim, yang non-muslim pun yang nggak mampu kita gratisin. Nah, itu ada laundry, ada pelatihan pelayan gratis Pak. Termasuk beras di praktek dokter gratis gitu, yang tidak mampu, yang mampu ya bayar. Itu berjalan Pak ya? Jalan sampai hari ini, udah 3 tahun, 4 tahun gitu. Dan itu dari awal saya kolaborasi dengan Pak Lurah, kolaborasi dengan klien dinas, klien adat, dengan Pak Wali saya laporkan, dan kemarin akhir tahun lalu kita launching. Diterima dengan baik gitu Pak? Diterima. Apa kerjasama dengan Lurah? Iya, justru sangat senang Pak Ridwan. Oh gitu ya? Iya, karena mereka, wah ini masjid ini mestinya begini. Jadi keberadaan masjid itu benar-benar bermanfaat untuk lingkungan, tidak hanya muslim. Untuk membantu program pemerintah, juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita non-muslim. Kenapa? Karena kita sering buat pelatihan online, buat kue, pelatihan menjahit dan sebagainya. Itu tidak hanya muslim, non muslim. Dan nggak di dalam masjidnya, di area social market, gedung yang kita siapkan gitu. Ya ini pemirsa, semakin menarik jadi perbincangan kita dengan Pak Haji Sumitro hari ini. Pak Mitro tadi sempat menyinggung soal surga dan neraka. Bapak ini berada di dapil yang boleh dibilang orang dalam tanda kutip ini dapil neraka nih Denpasar. Gimana Pak kira-kira untuk merebut pemilih di dapil Denpasar nih Pak untuk Provinsi Bali soalnya Pak? Jadi semangat itu tadilah yang membuat saya kenapa akhirnya saya siap untuk terjun ke politik Pak Ridwan. Akhirnya karena saya sudah dekat dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang non-muslim juga dengan muslim, sehingga saya ingin memberi kontribusi lebih luas sesuai dengan filosofi saya tadi, membangun peradaban, menebar kebaikan, memberi manfaat. Saya berpikir ketika Allah takdirkan saya jadi alat, itu manfaatnya jauh lebih luas, gitu ya. Kemudian masalah surga neraka. Saya nggak terlalu mikir sejauh itu Pak Ridwan. Karena buat saya ini kan mental pejuang ya. Pebisnis itu biasa berjuang. Pejuang itu nggak ada istilah kalah. Jadi ketika saya udah menguatkan tekad, benar-benar udah mengikhlaskan diri berjuang di politik ini, saya jalani dengan penuh kenikmatan. Saya kerjakan juga dengan penuh enjoy, kedamaian, ketentraman. Kalaupun berbeda harus saling kita hargai gitu. Kenapa? Karena ini kan menang kalah itu kan bukan sebuah tujuan akhir, itu kan proses ya. Tapi tujuannya adalah
Artinya Bapak sudah menyiapkan mental ke arah sana ya? Oh sih, bener. Artinya begini, buat saya nggak ada istilah kalah, Pak Ridwan. Oh gitu ya? Bener. Dan itu saya sampaikan di beberapa kesempatan. Orang bertanya, loh kok bisa Pak nggak ada istilah kalah kalau Bapak nggak jadi kan kalah? Buat saya enggak. Oh gitu ya? Iya, kenapa? Kalaupun berarti saya mindsetnya berbeda nih ya? Berbeda. Ya. Kenapa? Karena ini mental pejuang. Oh iya. Mental pejuang itu kan nggak ada istilah kalah ya. Kalaupun belum ditakdirkan jadi. Namanya proses kan. Tapi apapun yang sudah saya lakukan, tenaga, waktu, pikiran, uang dan sebagainya. Walaupun tidak terpilih, mungkin pakai filosofi lama Pak, sukses yang tertunda gitu ya. Iya. Selain itu gini Pak Ridwan, sebagai seorang Muslim, apa yang sudah saya kerjakan itu kan dicatat kebaikan ya oleh Allah. Itu jadi tabungan amal saya. Jadi kalaupun saya belum ditakdirkan menang, saya tetap menang karena itu adalah amal baik saya gitu. Tabungan ya? Tabungan baik Paling saya. tidak tabungan akhirat ya? Iya, tabungan akhirat gitu. Sehingga, Pak, menarik nih Pak. Jadi Bapak ini kan menggarap pemilih kan suara saat ini ya. Sebagai caleg dari Partai Gelora, Dapil dan Pasar. Di mana persaingan di sini sangat sengit nih Pak. Siap. Kira-kira ngomong-ngomong nih, kira-kira untuk dapat 1 kursi di DPRD Bali ini Pak, perlu berapa suara sih Pak? Kalau saya lihat data 2019 itu minimal suara terendah itu 17.700 ya. 17? Iya, 17.700. Suara terendah kedua 19.000. Sehingga dengan 20.000 saja udah optimis. Mau aman 25.000. Dan saya sebagai seorang mental pejuang pemenang itu optimis bisa lolos Pak Ridwan. Optimis ya? Iya, sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia. Dalam sebuah perjuangan ikhtiar saya optimis. Tapi kan optimisme kita kan tentu ada action plan, ada strategi, ada cara. Karena saya ini kan bukan karena mau nyalek saja sehingga saya berbuat baik ya. Sehingga berbuatlah terus berbuat baik sehingga Anda dianggap sebagai seorang caleg kan gitu ya istilah. Ya, apakah artinya Bapak karena sebagai caleg Muslim mungkin ya, tapi kan Partai Gelora ini kan partai terbuka kayaknya Pak ya? Partai terbuka. Benar. Apakah memang hanya menggarap pemilih Muslim di Denpasar atau Bapak juga menggarap non Muslim juga Pak? Iya. Jadi gini, di lingkungan tempat saya tinggal Pak Ridwan. Orang kan melihat bahasa orang melihat saya itu investasi sosial ya. Oh iya. Jadi saya berbuat itu kan bukan sekarang mau nyalek. Jadi yang istilahnya investasi sosial ya. Iya, sejak dulu saya jadi pengusaha semangat saya kan itu menebar kebaikan, memberi manfaat. Oh iya. Karena buat saya itulah yang membuat saya bahagia. Kalau saya sebagai pengusaha orientasi saya uang, harta, mobil mewah, rumah mewah, punya villa, nggak pernah bahagia. Tapi ketika saya selalu memberi manfaat buat orang lain, itulah kebahagiaan yang tidak bisa. Jadi tidak hanya menebar kebaikan, tapi memberi manfaat. Memberi manfaat. Sehingga kalau saudara-saudara kita yang Muslim, insya Allah kita sudah sangat yakin karena selama ini kita sudah banyak berbuat. Nah, masalah lain bahwa itu takdir kan sudah tertulis ya. Kemudian saudara-saudara kita non Muslim, tokoh-tokoh umat Hindu yang dimana saya tinggal di sana, itu sangat mendukung apa yang saya lakukan dengan saya terjun di politik. Karena mereka yang tadi saya sampaikan, jauh sebelum saya di politik, saya sudah berkolaborasi dengan mereka. Dan mereka menganggap, bahkan mengapresiasi ketika saya buat somat itu. Wah bagus nih Pak Cuy, lanjutkan masjid bukan hanya untuk ini, biar bermanfaat untuk lingkungan gitu ya. Seperti itu gitu. Apa mungkin karena Bapak juga penampilannya low profile gitu ya di masyarakat lah, itu? Kalau itu yang menilai orang lain. Orang lain, kalau saya hanya berusaha sesuai filosofi saya tadi. Masalah orang lain menilai saya serahkan kepada orang lain lah. Pak Mitro, selain penggarap suara yang boleh dibilang beraliran begitu ya. Tapi kan juga ada yang menarik ini untuk digarap, misalnya floating mass sama suara perempuan, Pak. Benar. Suara perempuan. Benar. Kira-kira Pak Mitro sendiri punya resep untuk menggarap pasar-pasar itu, Pak? Jadi saya sudah cukup lama di beberapa organisasi yang berinteraksi dengan ibu-ibu ya, baik itu mama ibu, mama gitu ya. Termasuk remajanya mungkin ya? Termasuk remajanya. Kalau di mama, saya kan sering di beberapa kegiatan pasar murah, pelatihan buat kue, pelatihan ini, mengisi pengajian, itu selalu
kolaborasi, berinteraksi. Intensif itu Pak ya? Intensif, udah sejak lama. Dan orang melihat bahwa bukan karena saya mau nyalek sehingga saya melakukan itu sudah cukup lama. Nah, sebelum nyalek pun sudah dilakukan. Sebelum nyalek sudah dilakukan. Dengan saya ada di Gelora, Partai Gelora. Gelora nomor 7 ya Pak ya? Nomor 7 ya? Gelora nomor 7. Enak ya, mengingatnya enak ya? Enak ini ya. Jadi dengan saya di Gelora itu, Gelora ini kan memang ya benar-benar ngambil posisi di tengah ya Pak ya Ridwan. Tidak di golongan kanan, tidak di golongan kiri, di tengah. Sehingga nyaman. Istilahnya wasatiyah gitu. Yes, wasatiyah di tengah-tengah. Jadi kita nyaman bisa masuk kemanapun. Saudara-saudara kita yang nggak ke kanan karena saya di tengah bisa dengan mudah. Sehingga saya mau masuk di kantong Muslim yang banyak golongan itu mudah diterima gitu. Karena memang saya bukan karena baru nyalek, kolaborasi dengan beliau. Saudara-saudara kita mau di NU, di Muhammadiyah, di semua golongan itu bisa dengan mudah komunikasi. Itu yang kemudian membuat Bapak tambah optimis ya? Yes. Tambah optimis ya? Tambah optimis. Sebagai seorang petarung pejuang gitu ya? Petarung pejuang. Dan saya kan di Masjid Musola di Denpasar ini jauh sebelum mau proses pencalekan ini sudah, yaitu rombong usaha kita kolaborasi dengan lembaga lain. Sudah 200 rombong usaha kita bagikan sebali. Mayoritas di Denpasar. Itu rombong usahanya gratis. Modal usaha kita kasih gratis. Setelah itu kita dampingi pelatihannya. Itu mulai emak-emak, bapak-bapaknya juga, para remaja gitu ya. Kemudian ATM beras Pak Ridwan. ATM beras itu ada 15 ATM beras. Kemudian berasnya gratis selama 1 tahun untuk 50 kakak. Kita kolaborasi dengan lembaga. Menarik Pak, karena kalau ATM kan orang konotasinya duit ya. Duit, yes. Beras, gimana beras. Sih mekanisme dan teknisnya ATM beras itu Pak? Itu tadi Pak Ridwan. Kami ingin menunjukkan Masjid Musola itu inklusif, tidak eksklusif. Terbuka untuk saudara-saudara kita yang non-muslim. Inklusif ya? Jadi di Masjid Musola ada ATM. Ya kayak ATM, tapi isinya beras. Nah, ada kartunya ditempel keluar. Ada kartunya juga? Ada kartunya. Ditempel keluar beras 2 liter. Nah, sekali ngambil. 2 liter ya? 2 liter. Bukan 2 kilo? 2 liter ukurannya dia. Kemudian seminggu 2 kali. Sehingga sebulan 16 liter kan. Nah, itu saudara-saudara kita yang non-muslim juga kita kasih kartu itu yang nggak mampu gitu. Dan beras ini kan benar-benar kebutuhan pokok ya. Sangat dirasakan manfaatnya. Mereka juga memanfaatkan itu Pak ya? Iya. Dan itu kita sudah menyebarkan 15 ATM beras mayoritas di Denpasar ini dan sebagian di Badung. Kita kerjasama dengan lembaga untuk membuat program ini. Jadi modalnya dari mana itu Pak? Iya dari masyarakat gitu ya. Ya itu tadi masjid sebagai baitul mal, tempat bertemunya orang kaya dan orang nggak mampu. Tapi kita memberi manfaat bukan hanya muslim, saudara-saudara kita yang muslim pun kita kasih. Makanya itu dia konsep rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itulah yang terus ingin saya kuatkan. Sehingga ketika nanti Allah takdirkan saya jadi, semangat ini Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang kedamaian untuk semuanya. Bukan hanya muslim saja. Setelah itu kita tunjukkan kita ini di tengah-tengah. Makanya buat saya Gelora ini sesuatu karena partainya juga partai di tengah gitu ya. Dengan 5 besar dunia, superpower Indonesia. Semangat itu nyambung dengan semangat saya yang punya motivasi tinggi. Setelah itu wasatiyah tadi. Di Bali itu pas banget Pak. Pas. Bener gitu. Jadi Pak Mardi Sumitro ini juga menarik karena sangat diterima dari, boleh dibilang banyak kalangan ya. Hampir semua kalangan menerima beliau. Di kalangan muslim pun tidak melihat apakah itu organisasinya Muhammadiyah, NU, yang dan lain-lainnya, itu semua bisa diterima. Tapi mungkin Pak, kalau Bapak diamanahkan nanti menjadi seorang legislatif lah, anggota DPRD ya Pak ya. Apa yang ingin dijanjikan dan ingin diperjuangkan buat pemilih Bapak nanti? Saya dari awal sudah berjanji tidak membuat janji Pak. Tapi saya punya program itu. Kenapa? Karena ternyata setelah saya keliling setiap hari itu 2-3 titik saya ke lapangan ya. Ketemu ibu-ibu, ketemu bapak-bapak, ketemu remaja dan lain sebagainya. Ternyata image jadi caleg itu buruk gitu ya. Buruk Pak ya? Iya.
Itu terus terang saya awalnya agak kaget juga ya. Saya selama ini nyaman di mana-mana pun diterima sebagai pengusaha. Gimana konsep Bapak untuk membalikkan image buruk itu, Pak? Yes, rata-rata Pak nanti kalau jadi paling lupakan gitu kan. Maka saya nggak mau membuat janji, tapi saya punya program. Dan mereka ternyata sudah punya jawaban yang sering interaksi dengan saya. Karena saya kan bukan mau nyalek saja saya berbuat baik. Dari dulu saya sudah berbuat baik gitu yang ya. Dibilang investasi sosial tadi. Walaupun dulu sebelum nyalek ya saya nggak perlu sampaikan, cukup dikip. Sekarang nyalek kan harus disampaikan ya. Ya itu sebagai motivasi lah, inspirasi ya buat orang lain. Nah sehingga ini yang saya kira poin pentingnya gitu. Ketika nanti Allah takdirkan jadi, maka saya harus buat program. Nah saya udah siapkan. Boleh dibocorin programnya nih? Ya. Ada 4 yang saya siapkan. Nah, para pemirsa semua bisa lihat nanti di website saya. Nama lengkap saya, Mardi Swemitro. Silakan cek di situ. Swe, Pak ya, Swe ya. Ya, Swe ya. Ejaan lama. Ejaan lama. Mardi Swemitro. Silakan klik website itu. Di situ lengkap Pak Ridwan. Nah, kalau sekarang mungkin nggak bisa saya jelaskan detail ya. Di situ semua profil saya ada, tujuan, visi, misi, program kerja dan lain-lain sebagainya. Apa yang sudah saya lakukan semua ada di sana. Sehingga para pemilih ini nggak terkecoh ya. Nggak membeli kucing dalam karung. Betul. Gitu. Harus tahu persis siapa ini calon yang dipilih, punya kapasitas, kapabilitas atau tidak. Jangan hanya suaranya baik kucingnya tapi korengan Pak. Iya. Jadi kan istilahnya begitu loh Pak. Benar, saya menjawab tadi itu Pak Ridwan. Jangan nanti setelah jadi lupa. Saya kan bukan berbuat ini karena mau nyalek dan nanti setelah jadi alek kan. Sebelumnya juga berbuat tanpa mikir mau jadi caleg gitu ya. Sehingga bagaimana mungkin saya lupa, wong memang saya ini aktivis biasa memberi manfaat. Nah, mungkin salah satu image buruknya itu Pak, kacang lupa kulit orang bilang begitu Pak. Nah benar. Ini kan saya kan ingin menegaskan tadi bagaimana Pak Mardi Swemitro bisa membalikkan image itu. Saya berpikir gini Pak Ridwan, setelah saya renungkan, image kenapa setelah jadi alek itu lupa? Karena calegnya ini memang bisa jadi turunnya karena mau jadi caleg saja. Dia bukan seorang aktivis, bukan orang yang senang kerja untuk memberi manfaat buat orang lain. Bisa jadi ingin jadi caleg karena nyari kerjaan. Mungkin motivasinya beda. Mau cari kerjaan, mungkin ingin cari uang, mungkin cari kekuasaan, ingin cari jabatan, ingin dianggap orang hebat, macam-macam lah ya. Ya mohon maaf, bisa jadi kan ada oknum yang begitu gitu. Artinya kalau kita nggak punya motivasi itu, terus apa yang membebani kita kalau nanti saya jadi alek untuk tidak melakukan itu, wong belum jadi caleg aja saya sudah terbiasa begitu gitu ya. Nah ini yang perlu terus kita kuatkan gitu, sehingga agar pemilih itu tahu persis, sehingga milih itu benar-benar caleg yang diharapkan oleh masyarakat, yang bisa memberi manfaat luas untuk masyarakat gitu. Nah saya udah siapkan ada program ekonomi. Dan program ekonomi itu kan bukan akan saya lakukan kan, sudah saya lakukan yang tadi saya ceritakan kan. Ada gedung sosial market, Pak Wali Kota sudah tanda tangani prasastinya, akhir tahun sudah 2020 dieksekusi lah. Sudah dieksekusi. Tinggal nanti kalau jadi saya lanjutkan. Tambah kuatkan gitu. Kuatkan. Makanya motivasi kenapa saya akhirnya sekarang ini siap terjun. Karena saya merasa setelah nanti saya jadi alek, banyak hal lebih manfaat bisa saya lakukan. Wong saya belum jadi alek aja udah luar biasa kan gitu ya. Sehingga ekonomi itu tadi termasuk pelatihan wirausaha, setelah itu di situ ada gedung sosial market, ada macam-macam lah yang udah kita siapkan. Itu detailnya bisa dilihat website saya. Gitu. Baik Pak, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan kepada publik, terutama pemilih Bapak? Jadi gini, para saudara-saudaraku semuanya ya, khususnya yang di Kota Denpasar, karena saya kan dapilnya Denpasar, untuk ke Provinsi Bali. Buat saya ini adalah sebuah perjuangan ya. Kalah menang itu kan bagian dari risiko perjuangan. Dan buat saya kalah pun menang, karena itu adalah amal kebaikan sesuai dengan filosofi saya. Kalau Allah takdirkan jadi, maka memang itu yang selama ini saya sudah lakukan, sehingga saya akan melanjutkan apa yang sudah lakukan untuk menjadi lebih besar. Satu hal yang paling penting, saya melihat Bali ini unik. Bali ini adalah, kalau semangat saya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Sehingga ketika saya ada di Bali, yang saya pikirkan bagaimana saya bisa kontribusi buat masyarakat Denpasar dan Bali secara umum. Kalau ngomong Muslim ya karena saya seorang Muslim, ya basic saya adalah pemilih Muslim. Tapi ketika nanti saya jadi, tentu kan saya udah biasa kolaborasi dengan saudara-saudara kita non-Muslim. Ya. Yang saya sampaikan tokoh-tokoh yang sudah kenal saya di lingkungan saya sangat mendukung saya mengambil langkah politik ini. Karena mereka udah tahu saya kolaborasi seperti itu. Nah begitu juga dengan pemerintah, baik itu kepala desa, lurah, camat, Pak Wali Kota, bahkan Pak Gubernur sudah ke musola kami, sudah meresmikan. Itu sebagai penguat. Nanti kita lebih kolaborasi dengan pemerintah, program-program yang kita kuatkan, kemudian dengan menyamabraya kepada saudara-saudara kita non-Muslim dan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Denpasar. Itu semangat yang ingin baik, saya lakukan, Pak Ridwan. Terakhir Pak ya, siap. Mungkin Pak perlu komentar ini. Kita memasuki tahun politik tahun ini. Siap. Tentu kita berharap tahun politik, proses pemilu ini berlangsung tanpa konflik, berlangsung dengan damai, Pak. Sepakat. Mungkin Bapak punya seruan kepada publik, bagaimana menciptakan hal itu, Pak? Ya, saudara-saudaraku semua yang ada di Denpasar, khususnya dan Bali, ini adalah pesta demokrasi. Namanya pesta, kan kita harus sambut dengan kebahagiaan, dengan enjoy. Perbedaan itu kan sesuatu takdir. Jadi sikapi aja dengan penuh kebaikan lah gitu ya. Saling menghormati, saling menghargai. Semua kita diciptakan berbeda. Maka ketika beda pilihan, partai politik, caleg dan lainnya, nggak usah terlalu serius gitu. Cukup di tangan saja. Nah, karena saudara kita selamanya. Tapi pesta demokrasi sampai 14 Februari 2024, setelah itu selesai. Jangan sampai ada bekas di hati. Nah, kalau sudah sakit di hati, setelah selesai pesta demokrasi, sakitnya itu nggak pernah selesai. Nah, maka dijaga ini, mari kita lakukan dengan politik yang adem, politik yang santun, politik yang baik, saling menghargai, saling kasih sayang. Menang kalah itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz kalau yang saya yakini. Seperti itu, Pak Ridwan. Baik, terima kasih pemirsa. Cukup Pak, atau masih ada tambahan lagi? Saya kira cukup. Baik pemirsa, demikian obrolan perbincangan kita dengan Bapak Haji Mardi Sumitra, seorang caleg dari Partai Gelora untuk Dapil Kota Denpasar di DPRD Bali. Baik, semua selamat siang dan selamat memilih. Sampai jumpa. Terima kasih.